Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama kelompok 4 dari mata kuliah pengembangan profesi guru, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dini Palupi, Putri MPD. Jadi kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ayu Zulfia, Ria Ristiana, dan juga Yunika Puspita Alfate akan menyampaikan materi mengenai kemampuan dasar guru dalam pengajaran. So, jangan lama-lama, ayo kita langsung masuk ke materi. Yang pertama pendahuluan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, seorang guru dituntut untuk menguasai kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan juga sosial. Nah, dari hal itu, apa sih keterampilan? Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional. Sesuai dengan standar kompetensi profesional tadi, jadi di samping harus menguasai substansi bidang studinya sendiri tentang mata pelajaran yang beliau ampu, seorang guru juga harus memiliki keterampilan dasar mengajar. Karena hal tersebut merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan dan juga proses belajar mengajar itu sendiri. Wah, jadi kita belajar yuk tentang kemampuan dasar seorang guru itu apa sih? Bagaimana sih? Ada quotes nih, yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Keren ya. Quotes ini disampaikan oleh Kiai Haji Malmun Zubair. Oke, langsung kita masuk ke section A atau bagian A mengenai keterampilan dasar guru. Keterampilan dasar guru. Di sini Soekardi mengemukakan bahwa guru merupakan tugas profesi, yaitu orang yang tugasnya mengajar, mendidik, dan melatih peserta didik dalam pendidikan formal. Artinya, Soekardi menyatakan bahwa guru ini merupakan profesi yang dimana memiliki tugas mengajar, mendidik dalam satuan pendidikan formal. Dari sini, keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Maka dari itu, guru memerlukan pelatihan untuk menunjukkan bagaimana sih keterampilan dasar guru. Nah, penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Jadi, untuk mewujudkannya, guru yang berprofesi atau profesional tadi melalui pelatihan keterampilan guru dasar dapat mewujudkan seorang guru yang mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara efektif. Selanjutnya, B section atau bagian B, di mana macam-macam keterampilan dasar guru. Oke, menurut penelitian Turni, terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Nah, keterampilan yang maksud adalah yang pertama yaitu keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan memberi penguatan, yang ketiga keterampilan memberi variasi, yang keempat keterampilan menjelaskan, yang kelima keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang ketujuh keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan, yang kedelapan keterampilan mengelola kelas. Oke, kita langsung masuk ke keterampilan yang pertama, keterampilan bertanya, asking. Oke. Gimana sih keterampilan bertanya guru? Dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh seorang guru, tidak lepas dari gimana sih guru memberikan pertanyaan
dan murid juga memberikan jawaban yang diajukan. Jadi dalam proses belajar mengajar yang efektif, yang bagus, itu terjadinya interaksi antara si guru dan si siswa. Bagaimana si guru menanyakan bagaimana proses pembelajaran hari ini, bagaimana materi yang diajarkan hari ini, kemudian adanya timbal balik dari si siswa mengenai jawaban, mengenai pemahamannya hari ini, maka dari sanalah munculnya keterampilan bertanya sang guru, bahwa jika terjadinya timbal balik, tidak hanya guru berhasil menjelaskan materi yang disampaikan tadi, tetapi juga guru mampu mengajak siswa untuk menjawab pertanyaan tadi. Selanjutnya, ada 4 alasan mengapa seorang guru perlu menguasai keterampilan bertanya. Yang pertama, guru itu masih beranggapan bahwa beliau adalah seorang atau sumber informasi, sedangkan siswa adalah penerima informasi. Tetapi sebenarnya sesuai juga dengan kurikulum 2013 bahwa siswa harus berinisiatif atau siswa harus menjadi sumber belajar itu sendiri. Jadi untuk keterampilan bertanya ini, guru diharapkan mampu mengattentionkan, meningkatkan kemampuan dari bertanya siswa itu sendiri. Jadi guru tidak harus memancing siswa terus. Jadi guru bisa masuk dan langsung bertanya mengenai materi tersebut, kemudian atau ketika ada suatu timbal balik atau cetusan dari si siswa, barulah guru bisa menjelaskan materi tersebut. Yang kedua, kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat tidak membiasakan anak untuk bertanya. Yang ketiga, penerapan pendekatan cara belajar siswa aktif dalam kegiatan belajar menuntut keterlibatan siswa secara mental intelektual. Maka di sini peran gurulah untuk menguasai keterampilan bertanya agar tahu bagaimana cara pendekatan belajar terhadap siswa. Yang keempat tadi adanya anggapan bahwa pertanyaan yang diajukan guru hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Tidak terjadi seperti itu, karena memang pada dasarnya hak dasar dari keterampilan bertanya yaitu menghidupkan suasana kelas itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, keterampilan mengelola kelas. Nah, gimana sih keterampilan guru dalam mengelola kelas? Pengelolaan kelas mengarah pada peran guru untuk menata pembelajaran secara kolektif atau klasikal dengan cara mengelola perbedaan kekuatan individual menjadi aktivitas belajar bersama. Layaknya kerja kelompok, pengelolaan kelas itu bagaimana sih si guru mampu memahami situasi di dalam kelas, kemudian bagaimana memahami kondisi-kondisi tiap siswa. Nah, dalam materi pembelajaran ini nih, gimana sih saya sebagai guru harus menghadapi atau mengurangi kondisi-kondisi yang dapat membuat siswa itu tidak semangat belajar atau menyerah dalam belajar karena memang tidak mengerti. Maka dari sinilah situasi pengelolaan kelaslah yang mampu menyelesaikan masalah antara tumpang tindih si siswa, perbedaan tinggi rendahnya siswa. Pengelolaan kelas ini, jika guru mampu menguasai pengelolaan kelas, maka usaha yang dilakukan guru untuk membantu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya mengenai keterampilan mengajar lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young.
still finishing one, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. Penguatan verbal itu adalah penguatan yang paling mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Di mana di sini penguatan verbal ini dapat diberikan dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Yang kedua itu penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama itu mimik dan gerak badan, yang kedua itu gerak mendekati, yang ketiga itu sentuhan, keempat ada kegiatan yang menyenangkan, dan yang terakhir itu memberikan simbol atau benda. Kemudian yang terakhir itu ada penguatan tak penuh. Penguatan tak penuh itu artinya penguatan yang diberikan untuk jawaban atau respon siswa yang hanya sebagian benar, sedangkan bagian lainnya masih perlu diperbaiki. Terus yang ketiga itu ada keterampilan mengadakan variasi. Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan atau dibuat untuk memberikan kesan yang unik. Tanpa variasi, hidup akan menjadi membosankan. Tujuan variasi dalam kegiatan pembelajaran yang pertama itu menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar, meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu, mengembangkan keinginan siswa untuk mengikuti dan menyelidiki hal-hal baru, melayani gaya belajar siswa yang beragam. Yang terakhir itu meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan siswa dalam kegiatan. Pada dasarnya, variasi dalam kegiatan pembelajaran itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu variasi dalam gaya belajar. Nah, variasi dalam gaya belajar ini ada beberapa hal seperti variasi suara, pemusatan perhatian, kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan badan dan mimik, perubahan dalam posisi guru. Yang kedua itu ada variasi dalam pola interaksi. Nah, dilihat dari pengorganisasian siswa, pola interaksi itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu interaksi klaksikal, interaksi kelompok, dan interaksi perorangan. Terus yang terakhir itu ada variasi penggunaan alat bantu pembelajaran. Alat dan media pembelajaran itu merupakan suatu faktor yang penting dalam proses kegiatan pembelajaran. Alat bantu pelajaran dapat divariasikan sesuai dengan fungsi serta variasi kesensitifan indera para siswa. Yang selanjutnya itu ada keterampilan menjelaskan. Dari segi etimologis, kata menjelaskan itu mengandung makna membuat sesuatu menjadi jelas. Dalam kegiatan terkandung makna pengkajian makna secara sistematis, sehingga yang menerima penjelasan memiliki gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Tujuan dari kegiatan menjelaskan yang pertama itu membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan sebagainya secara objektif dan bernalar. Yang kedua itu membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang lebih sistematis. Yang keempat itu mendapatkan balikan dari siswa tentang tingkat
pemahaman terhadap konsep yang dijelaskan untuk mengatasi salah pengertian. Yang terakhir itu ada memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penalaran dalam penyelesaian ketidakpastian. Nah, penguasaan keterampilan sementara itu, penguasaan keterampilan menjelaskan itu akan memungkinkan guru yang pertama meningkatkan efektivitas pembicara di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, itu memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan. Yang ketiga itu membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Yang keempat itu mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar. Yang kelima itu ada menggunakan waktu secara efektif. Keterampilan memberikan penjelasan itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu keterampilan merencanakan penjelasan, dan yang kedua itu keterampilan menyajikan penjelasan. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah suatu usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran, sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri pelajaran. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai ketika menerapkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini. Yang pertama yaitu menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. 2. Membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama yaitu membuka pelajaran. Biasanya ada beberapa komponen atau hal yang dilakukan atau harus dikuasai guru dalam membuka pelajaran. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan acuan, dan membuat kaitan. Kegiatan menutup pelajaran. Menutup pelajaran biasanya dilakukan pada akhir penggal kegiatan. Agar suatu kegiatan menutup pelajaran bisa berlangsung secara efektif, maka guru diharapkan bisa menguasai cara menutup pelajaran sebagai berikut. Meninjau kembali, menilai, maupun penggal kegiatan atau akhir satu pelajaran dapat ditutup dengan menilai penguasaan siswa tentang pelajaran yang telah dibahas, atau biasanya guru memberikan latihan setelah ia memberikan materi kepada siswa untuk mengetahui apakah mereka sudah paham dengan materi yang disampaikan atau belum. Yang terakhir yaitu memberi tindak lanjut. Setelah diberikan latihan soal, untuk itu akan diketahui apakah siswa sudah menguasai atau memahami materi yang disampaikan atau belum. Jika belum, maka untuk pertemuan selanjutnya bisa diberikan tindakan lanjut dengan kembali mengulas materi, dan jika sudah memahami maka bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Prinsip-prinsip penggunaan. Penerapan keterampilan membuka dan menutup pelajaran harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama yaitu bermakna. Artinya harus relevan dengan materi yang akan dibahas dan disesuaikan dengan karakteristik siswa sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan, seperti menarik perhatian, meningkatkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan, mereview, dan menilai. Yang kedua yaitu berurutan dan berkesinambungan. Artinya kegiatan membuka dan menutup pelajaran itu merupakan bagian yang utuh dari kegiatan pembelajaran dan juga bukan merupakan kegiatan yang lepas-lepas dan berdiri itu sendiri. Dalam hal ini, guru hendaknya berusaha membuat susunan kegiatan yang tepat, yang sesuai dengan minat, pengalaman, dan kemampuan siswa, serta jelas kaitannya antara lain dengan yang lain. Yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan siswa untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih sikap positif. Ada beberapa karakteristik dalam diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3-9 orang dan idealnya adalah 5-9 orang.
Berlangsung dalam interaksi secara bebas atau tidak ada tekanan dan paksaan dan langsung. Artinya semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pendapat dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar kelompok. Dan yang terakhir yaitu berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Dengan memperhatikan keempat karakteristik yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa diskusi kelompok merupakan suatu proses pembicaraan yang teratur yang melibatkan kelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu persoalan ataupun masalah. Adapun tujuan dan manfaat diskusi, yang pertama yaitu memupuk sikap toleransi. Setiap siswa harus bisa saling menghargai terhadap pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh siswa lain. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi. Setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengungkapkan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran secara aktif. Siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu harus menerima dari guru, akan tetapi mereka bisa melakukan kerjasama melalui diskusi agar siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan dilakukannya diskusi, maka siswa akan memiliki kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi, yang berarti ia akan mendorong keberanian dan rasa percaya dirinya untuk mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahan. Untuk tahap-tahap kegiatan diskusi, yang pertama yaitu memusatkan perhatian, memperjelas masalah atau urutan pendapat, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan peranan siswa, dan juga menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antar sesama peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, dan memberikan komentar, agar hasil diskusi yang diharapkan nantinya bisa sesuai dengan kesepakatan bersama di dalam kelompok diskusi tersebut. Ada beberapa keunggulan dari diadakannya diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 2. Termotivasi oleh kehadiran teman. 3. Mengurangi sifat pemalu, karena biasanya dalam kegiatan diskusi, setiap siswa diminta untuk mengeluarkan pendapat. 4. Anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Jadi setiap kegiatan diskusi kelompok, keputusan itu diambil dari kesepakatan bersama, tidak hanya dari kesepakatan setiap individu. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. 6. Melatih siswa untuk berpikir kritis. 7. Melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. 8. Melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Adapun kelemahan yang ada pada diskusi kelompok kecil adalah 1. Waktu belajar lebih lama. 2. Dapat terjadi pemborosan waktu karena kegiatan belajar akan lebih banyak digunakan untuk diskusi. 3. Anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. 4. Dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Yang selanjutnya atau yang terakhir yang ketujuh yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun ciri-ciri dari pengajaran kelompok kecil dan perorangan adalah yang pertama, terjadi interaksi yang akrab antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa yang lainnya. Yang kedua, siswa belajar sesuai dengan kecepatan, kemampuan, dan minat yang ada pada dirinya. 3. Siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhan. 4. Siswa dilibatkan dalam penentuan cara belajar, materi, serta alat yang digunakan.
Adapun peran guru dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan ada 6, yaitu organisator kegiatan pembelajaran, sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, orang yang mendiagnosis kesulitan siswa, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lainnya. Yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas mengarah pada peran guru untuk menata pembelajaran secara kolektif atau klasikal dengan cara mengelola perbedaan-perbedaan kekuatan individual menjadi kelompok aktivitas belajar bersama. Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh guru untuk membantu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Okay, thank you for your attention. Do you have any question? Jika ada yang ditanyakan, bisa silakan ditanyakan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 4 mengenai kemampuan dasar guru dalam mengajar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.